Kembali lagi ya bersama Bapak di sini. Nah, semoga adik-adik di rumahnya masing-masing diberikan kesehatan, masih semangat belajarnya. Nah, mungkin sekarang Bapak di sini akan kita akan belajar tentang masih dengan penerapan induksi matematika ya. Nah, khususnya pada ketidaksamaan seperti itu. Sebelum kita ke materi induksi matematika pada ketidaksamaan, nah alangkah baiknya adik-adik di sini belajar atau mengingat kembali prinsip induksi matematika. Nah, di mana prinsip induksi matematika sendiri dibagi menjadi dua langkah ya. Untuk langkah yang pertama atau langkah awal, nah P1 itu harus terbukti benar, seperti itu. Kemudian yang langkah kedua yaitu langkah induksi itu sendiri. Jika PK benar, maka harus ditunjukkan bahwa PK tambah 1 itu juga benar. Nah, untuk setiap K bilangan asli, seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk prinsip induksi matematika, sekedar mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Nah, untuk penerapan induksi matematika itu sendiri ya dibagi tiga. Nah, adik-adik sudah belajar dua penerapan induksi matematika. Nah, yang pertama adik-adik sudah belajar induksi matematika atau penerapan induksi matematika pada pola barisan bilangan. Nah, yang kedua, adik-adik juga sudah belajar tentang induksi matematika atau penerapan induksi matematika pada keterbagian. Yang ketiga, nah ini merupakan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan, seperti itu. Nah, kemudian adik-adik sebelum ke induksi matematika atau penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan, nah adik-adik juga harus mengingat kembali pelajaran tentang pertidaksamaan, yaitu sekedar mengingatkan ya, untuk hari ini kita belajar tentang sifat ketidaksamaan terlebih dahulu, bahwa untuk sifat ketidaksamaan itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama, jika A lebih besar dari sama dengan B, atau A kurang dari sama dengan B, maka otomatis ketika A ditambah dengan C, maka hasilnya juga akan lebih besar dari sama dengan B ditambah C, seperti itu. Kemudian untuk sifat yang kedua, jika A kurang dari sama dengan B, maka ketika A dikalikan dengan K, hasilnya akan sama atau kurang dari sama dengan K dikalikan dengan B, seperti itu. Ingat bahwa dengan K lebih besar dari 0 atau K bilangan asli, seperti itu. Kemudian untuk yang sifat yang ketiga, yaitu jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka otomatis A kurang dari sama dengan C, seperti itu. Nah, mungkin ini sekedar mengingatkan kepada adik-adik tentang materi ketidaksamaan. Nah, mohon juga diingat ya, atau juga mempelajari lebih dalam atau mengingat kembali materi tentang pertidaksamaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke contoh ya. Ke contoh mungkin biar lebih jelas ya, atau adik-adik lebih mengerti. Kita mungkin langsung ke contoh. Nah, di sini ada soal ya, buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat seterusnya sampai dengan n kuadrat lebih besar dari n pangkat 3 per 3, seperti itu. Untuk n ya setiap bilangan asli. Nah, mungkin kita sama ya untuk langkah induksi, yaitu kita menentukan langkah awal dulu, yaitu untuk n sama dengan 1. Nah, sebenarnya adik-adik tidak mengacu ke 1 juga tidak apa-apa. Nah, kenapa kita 1? Karena untuk 1 ini sendiri ya, jadi ketika kita menggunakan n sama dengan 1, maka perhitungannya akan lebih sederhana, seperti itu. Nah, adik-adik juga bisa membuktikan untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3. Nah, bebas. Nah, kenapa kita mengambil 1? Ya untuk menyederhanakan perhitungannya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba operasikan ya untuk n sama dengan 1, maka hasilnya akan P1 sama dengan 1 kuadrat lebih besar daripada 1 pangkat 3 per 3. Nah, sama dengan 1 lebih besar dari 1 per 3. Nah, ini
merupakan pernyataan atau pernyataan benar atau salah. Ya, 1 lebih besar dari 1/3. Nah, ini benar ya. Jadi terbukti bahwa untuk N sama dengan 1 itu benar. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita dari langkah awal, nah adik-adik juga ingat ya bahwa seterusnya kita lanjut ke langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi ini sendiri, teman-teman juga sudah atau adik-adik juga sudah mengetahui ya untuk mengasumsikan benar jika N sama dengan K, kita asumsikan itu benar ya. Nah, maka kita tulis 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan K kuadrat ketika dijumlahkan akan lebih besar dari K pangkat 3/3. Seperti itu. Kita asumsikan benar ya. Karena ini akan ditunjukkan untuk P atau N sama dengan K tambah 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke N sama dengan K tambah 1. Nah, P K tambah 1 akan bernilai benar jika 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah K kuadrat. Nah, ini yang tadi ya yang kita asumsikan benar ditambah K tambah 1 kuadrat. Nah, mungkin sekedar mengingat kembali kenapa K kuadrat ini dibawa karena bilangan sebelum K tambah 1 kuadrat itu sendiri merupakan K kuadrat yang dimana kita tadi di awal untuk N sama dengan K kita diasumsikan benar seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan saja mungkin ke rumus, kita substitusikan untuk nilai K tambah satunya. Lanjut ya. Nah, di sini ada kendala teknis. Nah, lanjut ya. Tadi kan kita sudah punya PK ya untuk nilai PK-nya sendiri, yaitu PK-nya itu sendiri tadi 1 kuadrat sampai dengan dijumlahkan sampai dengan K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3/3. Kemudian tadi kan di awal kita sudah mengulas tentang sifat pertidaksamaan. Nah, di mana sifat pertidaksamaan itu sendiri jika A lebih besar dari sama dengan B, maka ketika A ditambahkan dengan C, maka hasilnya juga akan lebih besar dari sama dengan B tambah C. Seperti itu ya. Nah kita masukkan ya. Kita tambahkan kedua ruas kita tambahkan dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, jika ruas kiri ditambahkan K tambah 1 kuadrat, maka di ruas kanan juga sama. Kita tambahkan dengan K tambah 1 kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian adik-adik operasikan. Ini kita samakan penyebutnya ya, agar lebih mudah pengoperasiannya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita operasikan. Nah, ini merupakan operasi ini perhitungan aljabar adik-adik memang benar-benar harus dipakai ya, atau emang benar-benar harus mendalam untuk perhitungan aljabar ya, operasi aljabarnya. Mohon juga adik-adik belajar untuk operasi aljabarnya lebih mendalam seperti itu. Karena ini membutuhkan penarahan atau kreativitas dari perhitungan adik-adik sendiri. Nah, kemudian lanjut kita operasikan. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Kita coba ulas ya. Untuk 6K itu sendiri dipecah ya. Untuk 6K itu sendiri dipecah menjadi 3K tambah 1. Nah, satunya dari mana? Yaitu dari 3. Dari 3. 6K-nya kita pecah jadi 3K dan juga 3K. Nah, untuk 3-nya kita pecah menjadi 1 dan 2. Seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali di itu ya, kembali dioperasikan. Nah, untuk K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 pangkat 3 tambah 3K tambah 2/3 lebih besar dari K tambah 1 pangkat, maaf itu ya bukan pangkat 2 ya, tapi pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Maaf itu salah mengetik. Nah, selanjutnya jika kita pisah maka operasi yang di atas kita pisah menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan K tambah 1 kuadrat itu sendiri
lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3 tambah 3K tambah 2, 3K tambah 2 per 3. Nah, kita coba coba masuk ya ke rumusnya. Ketika K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah sesuatu, kita ingat bahwa K ini sendiri bilangan asli ya, yaitu dari bilangan 1 sampai seterusnya, seperti itu. Jika K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambahkan sesuatu, maka otomatis hasilnya akan lebih dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Nah, sekali lagi. Mungkin adik-adik masih bingung ya, masih bingung. Ketika K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambahkan sesuatu bilangan asli, maka otomatis hasilnya akan lebih dari sama dengan K tambah 1 pangkat 3 per 3. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan begini saja. Ketika A ditambah dengan B, maka otomatis hasilnya akan lebih dari A. Nah, seperti itu ya. Mohon adik-adik diingat-ingat kembali ya perkataan Bapak, karena butuh mungkin sedikit sederhana tetapi membutuhkan penalaran yang memang cukup baik seperti itu. Nah, sehingga PK atau PK tambah 1 ya, maaf itu juga salah penulisan, PK tambah 1 ketika sampai dengan PK tambah 1 sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat seterusnya sampai dengan K tambah 1 kuadrat ketika dijumlahkan lebih dari sama dengan K tambah 1 pangkat 3 per 3 seperti itu. Nah, maka untuk PK tambah 1 terbukti benar karena untuk PK tambah 1 ini ketika disubstitusikan ke formulanya lebih dari sama dengan K tambah 1 pangkat 3 per 3 seperti itu. Maka terbukti benar untuk PK tambah 1 terbukti benar ya. Maka pernyataan PN atau formula dari atau masalah atau soal yang diberikan itu terbukti benar. Nah, seperti itu untuk ketidaksamaan. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan atau untuk materi hari ini. Nah, semoga adik-adik di sini dapat mempelajarinya lebih mendalam ya, karena memang cukup untuk ketidaksamaan ini cukup sulit karena membutuhkan penalaran, kemudian dari operasi aljabarnya juga, kemudian dari sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, adik-adik harus mempelajari itu terlebih dahulu agar nanti mempermudah dalam menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah seputar ketidaksamaan. Nah, mungkin cukup sekian ya dari Bapak. Semoga video kali ini dapat memberikan pengetahuan atau juga memberikan pengertian kepada adik-adik seputar tentang induksi matematika pada ketidaksamaan. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.